Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar motivasi dengan tema perubahan mindset untuk menjadi juara di era industri 4.0. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Muhammad Rosidi, Direktur ICT Strategy and Business Huawei Indonesia selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Rais SPD Mkom, Kak Prodi D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama. Yang kami hormati seluruh panitia yang terlibat dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa semester 5 Prodi D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama. Suatu kehormatan mendapatkan amanah untuk menjadi pembawa acara dalam salah satu segmen dari rangkaian kegiatan webinar motivasi yang diselenggarakan oleh program studi D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama yang akan dilaksanakan Kamis dan Jumat 16-17 Desember 2021. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan diawali dengan pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Kaprodi D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama, kemudian dilanjutkan dengan acara inti, yang dilanjutkan dengan sharing season, dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah. Baik, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri dari Bandung. Indonesia Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kaprodi, D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama kepada Bapak Rais SPDM-Kom, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Rosidi sebagai Direktur ICT Strategi Bisnis Huawei Indonesia. Yang saya hormati para dosen, baik dari dosen praktisi, dosen tetap yang sudah hadir di kegiatan webinar Prodi Komputer. Yang saya hormati seluruh panitia kegiatan ini, baik dari Prodi, para koordinator, pembawa acara, kemudian pemoderator ya, serta dari Hima Prodi, serta seluruh mahasiswa yang saya banggakan dan saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan, masih bisa bernafas, masih bisa melihat dunia ya, masih bisa belajar, masih bisa menuntut ilmu ya, dengan keadaan sehat ya, jasmani rohani, dan insya Allah kita semuanya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sudah menuntun kita ke zaman yang terang benderang ya, atau zaman kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati serta seluruh mahasiswa yang saya banggakan, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan awal tahun ya, di tahun akademik 2021-2022 ya. Ini kegiatan awal ya, kita mengadakan webinar dengan tujuan bahwa kegiatan ini minimal dapat memotivasi seluruh mahasiswa, khususnya semester 5 yang saat ini akan tugas akhir ya, akan melaksanakan tugas akhir ya. Jadi kalau di komputer D3 kita namanya tugas akhir ya, atau proyek akhir ya. Mungkin kalau di S1 namanya skripsi. Kalau kita namanya tugas akhir. Yang mana tugas akhir ini mereka laksanakan atau lakukan secara mandiri atau secara individu gitu kan. Artinya individu, jadi satu mahasiswa membuat satu proyek ya, di mana proyeknya adalah hardware, atau mungkin proyeknya software, atau mungkin proyeknya jaringan ya. Sehingga sangat cocok ketika kita meminta ke Huawei ya, karena Huawei sendiri merupakan perusahaan yang termasuk multinasional ya, yang di Indonesia ya, atau mungkin dari Tiongkok atau dari mana, saya kurang begitu paham, yang di dalamnya bahwa Huawei tersebut adalah di hardware, di jaringan, atau di software itu sangat bagus sekali. Sehingga narasumber ini yang akan memberikan penjelasan dapat memotivasi mahasiswa, memberikan arahan, memberikan jalur bagaimana mahasiswa ini nanti kalau bagaimana mahasiswa ini nanti ketika sudah wisuda, atau bagaimana mahasiswa ini nanti ketika tugas akhir apa yang harus mereka buat, sehingga karya-karya mahasiswa kita itu nanti sejalan dengan kebutuhan industri, atau karya-karya dari mahasiswa prodi komputer itu sejalan dengan kebutuhan industri, minimal industri yang ada di Indonesia, di lokal ya. Karena sekarang ini perubahan teknologi, saya kira semakin banyak perubahan, kemungkinan tenaga manusia akan semakin berkurang ya, dengan adanya
mesin-mesin yang otomatisasi atau robot yang memang sudah otomatisasi, itu yang akan mengurangi tenaga manusia. Tetapi mahasiswa komputer diciptakan untuk memproduksi alat itu gitu kan ya. Jadi jangan khawatir mahasiswa kita itu akan kehilangan pekerjaan, tetapi kalian nanti akan membuat ya, yang akan membuat robot, akan membuat alat, akan membuat IoT dan sebagainya, itu kalian akan sebagai nanti yang memproduksinya gitu kan. Jadi perusahaan Huawei ini barangkali dapat memberikan tadi arahan-arahan, syukur-syukur dengan kegiatan ini memberikan peluang-peluang kepada mahasiswa kami bahwa lulusan prodi komputer nantinya bisa masuk ke Huawei, bisa bekerja di Huawei dengan artinya dengan skill yang mumpuni dan sebagainya ya. Atau minimal bahwa Huawei bisa memberikan tadi penjelasan-penjelasan yang atau mungkin beberapa kompetensi yang lagi tren di saat ini, atau mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa kita ya untuk bisa menghadapi dunia industri mungkin ke 5.0 ya dan sebagainya ya. Ini yang harus kita pertimbangkan. Nah, memang saat ini mindset mahasiswa kita masih belum begitu cukup luas gitu kan ya. Nah, makanya ini kita beri judul namanya perubahan mindset untuk menjadi juara di era industri ya. Artinya juara bukan berarti harus juara 1, bukan berarti harus gimana, enggak. Tetapi minimal dengan adanya atau di era industri 4.0 atau mungkin 5.0 ya, mahasiswa kita bisa menciptakan produk-produk yang nanti memang bisa dipasarkan, bisa digunakan, bisa dipakai oleh masyarakat atau mungkin oleh masyarakat seluruh Indonesia. Itu yang memang harapan kita. Bukan hanya mereka tugas akhir selesai dikumpulkan, dibuang, dironcot ya, maksudnya maaf dibongkar. Mereka tugas akhir hanya sebagai pelengkap, kemudian membuat proyek, di-hostingkan, udah selesai nggak digunakan. Minimal produk-produk yang memang dihasilkan oleh mahasiswa kita, karena mahasiswa kami ini adalah menghasilkan sebuah produk yang bentuknya alat atau mungkin software atau hardware ya. Minimal itu bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan, bisa diimplementasikan oleh masyarakat ya, khususnya mungkin masyarakat lokal ya umumnya, atau mungkin tadi bisa digunakan oleh semua masyarakat ya. Saya kira maksud juara di sini adalah itu yang memang belum ada di mahasiswa kita, artinya belum sepenuhnya ya. Barangkali dengan kegiatan ini mindset mahasiswa kita akan terbentuk ya untuk bisa menjadi mahasiswa yang mampu menghasilkan produk-produk ya anak bangsa yang dapat meningkatkan ya, entah itu perekonomian masyarakat, perekonomian bangsa, atau dapat meningkatkan keamanan bangsa, kan seperti itu ya. Kalau mereka misalnya seperti jaringan, minimal bisa membuat proyek atau sistem yang meningkatkan keamanan Indonesia dari segala macam apa misalnya gitu kan ya, atau mungkin bisa membuat sebuah produk yang dapat meningkatkan ya, menjaga dan sebagainya itu. Ini yang saya harapkan kepada teman-teman semuanya ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang ya kepada Pak narasumber yang sudah hadir. Ini ternyata orang Larangan ya, sama-sama orang Brebes ya. Jadi mungkin boleh Pak nanti ngomongnya campur Jawa juga nggak masalah Pak gitu kan. Campur Jawa nggak apa-apa, karena apa, sama-sama kita orang Brebes. Mungkin di sini juga pesertanya orang Brebes, bergaslang lah, Brebes, Tegal, Pemalang mungkin ini ya, atau Pekalongan. Ini, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Semoga kegiatan ini dapat diikuti oleh semua mahasiswa. Mohon pesan saya kepada seluruh mahasiswa bahwa kegiatan ini nanti akan ada manfaatnya buat kalian yang sedang tugas akhir ya, untuk membuka wawasan yang lebih luas terkait masalah industri di masa depan ya. Mohon untuk tidak meninggalkan
room ini gitu kan, untuk tidak meninggalkan, untuk tetap fokus ya mendengarkan narasumber memberikan materi terkait perubahan mindset untuk menjadi juara di era industri 4.0. Saya terima kasih. Saya akhiri. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rais SPD Mkom atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita. Beliau adalah dosen tetap Politeknik Harapan Bersama, lulusan Mechanical Engineering dari Busan National University, Busan, South Korea. Mari kita sambut Bapak Rivaldo Mersis Prilanto, MN. Dipersilakan. Terima kasih MC kita yang luar biasa dan ganteng, Mas Ratono. Aku ganteng, Mas. Selamat siang juga Pak Rais dan juga Pak Rosidi. Di sini secara virtual sudah datang Pak Rosidi. Pak Rosidi, saya mohon izin untuk memperkenalkan Pak Rosidi kepada rekan-rekan dosen dan juga mahasiswa kita ya. Oke, monggo. Izinkan saya untuk membagikan CV beliau. Baik, bisa kita saksikan. Beliau datang memiliki roh yang sama dengan kita dari D3 Teknik Telekomunikasi, Politeknik ITB. Kemudian ketika kita melihat rekam jejak pengalaman beliau, ternyata beliau ahli sekali dan punya pengalaman di berbagai pembuatan jaringan, termasuk di Aramco, kemudian di Telkom. Ini menarik sekali nih, Submarine Cable Network. Ini ilmu yang mahal sekali. Kemudian 2012 PTXL, beliau juga pernah di sana, dan terakhir dari tahun 2012 sampai sekarang berada di Huawei Technology Investment. Jadi sudah 24 tahun beliau di ICT industry. Jadi Informasi Communication Technology Industry. Cukup panjang dan beliau ini istimewa sekali mau menjadi pembicara di webinar kali ini. Kita beri tepuk tangan secara virtual. Oke. Selanjutnya bentar. Oke, kita tidak usah terlalu lama menunggu. Saya persilahkan Pak Rosidi untuk memberikan materi kepada kita. Kita sudah nggak sabar nih. Silakan Pak Rosidi. Oke, Mas Rivaldo, matur nuwun. Terima kasih moderator Mas Rivaldo. Yang terhormat Pak Rais ya sebagai prodi untuk Politeknik Teknik Komputer di Politeknik Harapan Bersama. Kemudian Ibu Ida yang sering komunikasi. Dan di sini Pak Azmi belum hadir juga. Pak Azmi beberapa minggu yang lalu sempat kontak saya. Kebetulan saya ketemu beliau waktu di Brebes nih, ada kumpulan. Jadi saat yang sama kita ngobrol-ngobrol, ada waktu nggak untuk ngobrol-ngobrol sharing. Sebenarnya sharing-sharing aja ya. Dari Pak Rais sudah sampaikan sangat jelas ya, apa tantangan kita dan bagaimana objektif ketemuan hari ini. Dan tentunya yang terhormat kepada para dosen Politeknik Harapan Bersama, yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian juga anak-anak atau saya bicara misalnya teman-teman nih, teman-teman anak muda harapan bangsa ya. Jadi kalau bicara mengenai Politeknik Harapan Bersama, sebenarnya ini sudah namanya udah jelas nih, harapan bersama. Jadi teman-teman ini harapan bersama, khususnya untuk Tegal, untuk Indonesia, dan kita harapkan untuk menuju global. Jadi untuk mengawalinya saya biasanya mengucapkan selamat pagi nih. Selamat pagi teman-teman, biasanya pagi gitu ya. Jadi open kamera dong, biar seru nih. Kalau nggak open kamera nggak seru nih. Wongnya dewek ke apa radio itu. Wongnya dewek buka kamera aja sini-sin ya. Oke ya, teman-teman open kamera biar enak ngobrolnya. Kadang-kadang ini kendalanya webinar seperti ini. Kadang open kamera saya ngomong sama siapa ini gitu ya. Oke, jadi tadi udah sampaikan. Yang pertama mungkin tadi perkenalan, saya senang sekali saya berangkatnya dari Politeknik. Ya, jadi kalau cerita Politeknik kenapa kok jauh-jauh jalan-jalan kemana-mana. Jadi intinya saya singkat cerita story-nya kenapa lari-lari, dan mungkin kalau saya challenging yang dulu, saya lulus 97 ya. Dan 98 itu kalau teman-teman ataupun para dosen mungkin udah ngalami ini. 98 itu kan kita ngalami yang namanya global crisis ya, yang luar biasa susahnya. Ya, saya 97, alhamdulillah udah kerja duluan nih.
Jadi bahasanya artinya bahwa teman-teman politeknik jangan ragu bahwa teman-teman itu sebenarnya skill yang dibutuhkan bagi perusahaan. Tapi balik lagi bahwa kompetisi di dunia industri itu luar biasa kencengnya dan luar biasa sangat-sangat tinggi. Ya. Jadi bukan saya menakut-nakuti, tapi ini adalah bagian untuk kita sharing. Balik mana ya, artinya sharing ya. Kalau sharing lakasing dulu, lakasing rendah, lakasing apa, artinya bareng-bareng pengalaman. Nah artinya bahwa apalagi kalau kita bicara mengenai industri, ya. Ini kita bicara kalau bahasa kerennya link and match. Ya. Bagaimana industri itu sangat-sangat luar biasa, jauh-jauh lompatannya, dan persiapan untuk teman-teman yang politeknik ataupun siapapun yang di university itu harus siap-siap untuk menuju ke arah yang lebih bagus lagi tentunya. Saya izin share ya, biar nanti sekalian kita ngobrolnya enak. Baik, ini saya share, teman-teman udah lihat ya? Sudah Pak, sudah. Ya, sip. Jadi saya harus nengok sini. Ini saya maaf belum saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa, nyantai aja ya. Jadi sebenarnya kita ceritanya bagaimana tren ke depan. Outlook-nya seperti apa sih dunia ini? Industri seperti apa? Dan walaupun saya mungkin background-nya di telekomunikasi dan kebetulan nyemplungnya di telekomunikasi juga. Jadi selama perjalanan saya habis kuliah sampai katakan sekarang ini telekomunikasi terus nggak geser-geser gitu ya. Cuma nanti ruang lingkupnya agak luas ya. Jadi sebagai kuncinya adalah bahwa dunia ICT yang tadi disampaikan Mas Rivaldo bahwa ICT itu semakin kencang larinya ya, dan perubahannya semakin dinamis. Saya agak echo ya kayaknya ya. Ada echo nih. Tapi nggak apa-apa, saya lanjutin aja. Nah ini kan artinya perubahan mindset untuk menjadi juara di era industri 4.0. Ini mindset ini sangat-sangat penting sekali, apalagi teman-teman mahasiswa ini ya, semester 5. Saya semester 5 juga persiapan untuk tugas akhir. Ya, tugas akhir, kader sendiri mau ngapain ya, dan tujuannya apa, hasilnya seperti apa gitu ya. Ini menarik. Nah, ini kita cerita mengenai new trend and future outlook. Jadi ini saya tambahin to be a winner of the next challenge. Jadi artinya bukan hanya untuk menghadapi era industri 4.0, karena kedepannya itu sangat challenging, tapi opportunity juga sangat besar, kesempatannya sangat besar. Ya. Baik, ini tadi yang memperkenalkan Huawei itu siapa sih, gitu kan? Jadi Huawei itu adalah perusahaan multinasional. Kita ada di 170 negara. Ya, karyawan kita hampir 200.000 karyawan di dunia. Ya, dan kita memang memusatkan di R&D, Research and Development, penelitian, itu lebih dari 50%. Jadi bayangan kita kalau kita karyawannya ada 1.000, jadi 500 lebih itu di R&D. Kenapa di situ? Karena perusahaan yang mampu ya bertahan dan survive untuk maju ke depan di perusahaan ICT adalah inovasi. Maka R&D-nya kita lebih 50%. Ya, teman-teman juga sama. Ya. Kalau bahasa mindset itu Anda akan direspek kalau Anda mempunyai value dan skill. Apapun itu background Anda. Ya, bayangan saya, aku wong larangan, wong desa, ya sampai melayu-melayu. Aduh, karena apa? Bahasa seperti itulah asalnya. Jadi jangan takut background Anda, apapun Anda, tapi Anda mempunyai skill dan value, itu akan Anda respect oleh semua industri. Kemudian ini nomor 3, investasi di dunia, bahwa Huawei ini dia menginvestasi 10-15% dari total revenue. Jadi artinya bahwa sangat-sangat menekankan pada riset and development atau penelitian. Karena industri atau teknologi sangat-sangat cepat bergeraknya, maka bahasa katakan R&D, penelitian, ya, matematik, ya, fisika, dan lain-lain itu semakin kencang untuk katakan kita lakukan research. Dan kebetulan kita juga nomor 44 dari Global Fortune 500. Apa artinya Global 500? Itu adalah perusahaan seluruh dunia yang mungkin jutaan. Kita nomor 44, ya, terbaik. Ya, jadi kalau Fortune 500 itu bahasa kasarnya ranking 500 seluruh global industri dan company, perusahaan. Ya. Jadi ini salah satu info Huawei. Kemudian ini ada visi misinya. Jadi bring digital to every person, home, organization for fully connected and intelligent. Ini ada 2 kata kunci nih ya. Connected dan intelligent. Bahwa teman-teman ini sekarang kita bicara connected,
Ya, bukan hanya sekarang adalah orang ke orang saja, benar nggak? Sekarang itu bicara mengenai orang ke things, ke benda. Bahkan kita bicaranya benda ke benda, yang tadi dibicarakan oleh Pak Prodi, Pak Rais, IoT, Internet of Things. Bahkan nanti think of things and everything, think in internet things, something like that lah. Nah, ini artinya bring digital to every person ya. Bagaimana kita melihat bahwa unit terkecil adalah orang, benar ya? Ya, kemudian orang ke home itu adalah rumah, kemudian organisasi dan dunia. Organisasi artinya adalah company. Jadi dalam hal ini kita ingin mewujudkan bahwa connected antar orang, rumah, company dan dunia. Ya. Ini kita cerita tadi Pak Rais sudah sampaikan, sempat menanyakan ada laptop lah, ada smart device dan lain-lain. Jadi Huawei ini kita punya 4 business group ya, in total. Sebenarnya 5 sih, cuma nantinya yang ada sudah di Indonesia adalah ada 4. Ya. Yang pertama adalah consumer business group ya. Consumer business group ini adalah penyedia tadi disampaikan. Nah, jadi consumer business adalah penyedia smartphone dan smart devices. Smartphone itu macam-macam ya, jadi ada handphone, ada tahu lah ya. Kemudian smart devices, ada smart things, sensor dan lain-lain. Termasuk katakan laptop, ya, MacBook, ya, wearable devices kayak untuk smartwatch. Ini adalah targetnya consumer kita adalah consumers, orang-orang. Kemudian carrier business group ini adalah menyediakan seperti jaringan 3G, 4G, 5G, dan mesin transport. Kalau ngomongin jaringan komputer ya, kita bicara mengenai, sebenarnya komputer yang tadi teknik komputer larinya ke enterprise ya. Kalau untuk jaringan carrier business itu untuk penyedia 3G, 4G, 5G yang untuk seperti operator-operator yang ada di Indonesia seperti Telkomsel, Excel, ataupun Indosat, dan lain-lain. Dan memang customer kita adalah telekom operator. Kemudian yang berikutnya adalah enterprise business, itu untuk solusi-solusi. Jadi solusi-solusi tadi itu seperti disampaikan, kalau misalnya di komputer mungkin larinya ke enterprise business ya. Cuma memang ini lebih ke arah bagaimana teman-teman sudah ngoprek-ngoprek seperti server, switch ya. Ya, seperti gitu ya. Kemudian ada lagi ya cloud computing. Ini cloud business ini sebenarnya yang eranya nanti cloud and AI ya. Cloud ya, mungkin kenal cloud ya. AI itu artificial intelligence. Ya, kecerdasan artifisial. Ya, kemudian adalah digital power. Jadi bahwa kita bicara mengenai climate change. Ya, bagaimana kita energi terbarukan. Makanya kita juga menelurkan suatu bisnis namanya digital power. Ya, bagaimana power itu terintegrasi dengan TIK, ICT itu akan lebih terintelijen. Ya, kemudian ada lagi mengenai intelligent automobile solution business. Jadi ini smart car. Tapi kita menanamkan teknologi-teknologi IoT tadi bilang lagi, kemudian integrasikan dan cloud dan artificial intelligence sehingga kita bisa menanamkan connected dan intelijen di mobil-mobil. Itu ya. Jadi kira-kira seperti itu Huawei secara umum. Nah, di Indonesia sendiri kita ada karyawannya lebih dari 2.000. Kemudian 90% itu lokal, termasuk saya, wong Brebes. Jadi orang masyarakat tenang. Kemudian kita juga karena memang perusahaan terus nggak mungkin bisa berdiri sendiri ya, walaupun katakan Huawei besar, tapi nggak mungkin berdiri sendiri. Kita bicaranya kalau dikenal si industri adalah global supply chain. Kita harus juga bekerjasama dengan para vendor subkon untuk melakukan penggelaran jaringan. Ya, kantor pusat kita ada di Wisma Mulia, Jakarta. Kemudian ada 16 regional office ya, cross the nation. Jadi seluruh Indonesia kita ada 16 kantor pusat dan logistiknya kita ada 5. Kemudian kita juga ada pengakuan secara pemerintah karena memang kita harus compliant terhadap pemerintah, mematuhi aturan pemerintah. Baik dari sisi regulasi ataupun bagaimana kaitannya dengan penggelaran jaringan. Makanya ini beberapa mungkin bisa kita baca sendiri ya, bagaimana dengan tax, kemudian dengan zero accident, kemudian Republika baru kemarin kita mendapatkan award untuk ICT contribution inspirasi ya pada saat during pandemik ya. Nah ini kira-kira untuk Indonesia. Kemudian kalau di Huawei sendiri kan kita ada Huawei Asana Academy dan Innovation Center. Jadi teman-teman dari Politeknik Harapan Bersama kalau nggak salah sudah sempat ngikutin Asana Academy ya, karena Pak Hasbi sempat mampir ke sana juga. Jadi ada teman-teman sertifikasi karena memang ada sertifikasi AI, cloud dan 5G. Dan sertifikasi itu tentunya harus pas di examination. Jadi kalau ujiannya nggak pas ya nanti tidak dapat sertifikasi. Karena kita adalah perusahaan global seluruh dunia, ada 170 negara.
Jadi sertifikasi yang Anda dapat adalah diakui secara global juga. Ya. Jadi itu adalah poinnya, sehingga kita benar-benar tadi kita bicara mengenai exchange knowledge ya. Bagaimana kita sharing, ya, saling ngobrol, kira-kira industri seperti apa sih, kira-kira university ataupun politeknik seperti apa sih. Nah ini kita juga terus bekerja sama dengan lebih dari 60 university di Indonesia ya, banyak. Terus bergerak sehingga kita berusaha sedemikian rupa untuk melakukan filling the gap antara industri dan university ataupun politeknik. Oh. Baik, kayaknya perkenalan kita cukup. Nah kita masuk ke dalam bagaimana kita bicara mengenai ke depannya. Tadi kita gaungkan dengan industri 4.0, industri 4.0. Terus mau kemana lagi nih larinya? Ntar ngomongin 1, 2, 3, 4, 5, 6, ujung-ujung ya. Maksudnya apa sih ini? Gitu kan? Jadi sebenarnya kalau kita bicara industri 4.0 itu bentuknya revolusi ya. Dan kita menuju ke intelligent teknologi. Intelligent. Jadi bukan hanya connected aja ya, tapi intelligent. Intelligent itu apa sih? Pintar. Kalau bicara connected terus nggak pintar ya repot gitu ya. Nah ini tadi bicara mengenai kaitannya akan tergantikan manusia oleh robot dan lain-lain. Ya itu satu hal yang menjadi ancaman, tapi bukan lagi ancaman, tapi menjadi kesempatan juga. Bagi siapa? Bagi teman-teman yang mempunyai daya juang yang tinggi. Makanya kalau bicara mindset aja khawatir. Wong nom biasanya turu telung dina ben ora turu telung dina kuat, bener gak? Ya nah aku wis tua ya sadina be kaiter. Nah, Anda ini yang umur mungkin kalau saya lihat semester 5 itu waktu saya kuliah berarti umur berapa nih? 19, 21 ya. Ya segituan lah ya. Wah, lagi kuat-kuatnya ya. Nah, terus pada saat yang sama ya, kita ngomongin adalah industri 4.0, kemudian digitalisasi cross industry. Artinya apa? Pada saat kita bicara mengenai intelijensi, kepintaran, akan ada proses transformasi digital. Ya, kalau ada di sini menurut Global Industry Vision, ya, Digital Spillover, ini terkenal banget ya, bahwa di tahun 2025 itu akan menciptakan sekitar 23 triliun USD. Untapping opportunity. Artinya apa? Kesempatan secara bisnis, secara revenue, secara industri sektoral, itu sekitar 23 triliun dollars. Besar banget ya. Sektornya mana aja? Sektornya macam-macam. Ada katakan smart health, edukasi, ada public utilitas, ada sektor industri transportasi, ya kemudian tadi bicara mengenai robotik, ya manufacture, smart port dan lain-lain. Banyak sekali. Kalau bicara digitalisasi itu udah nggak terbatas, ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, banyak sekali. Makanya jangan tidur, ya. Jangan tidur, tenang aja. Ya, ini kalau webinar tidur, bahaya nih bicara industri 4.0, ya. Oke, lanjut. Satu halaman sudah setengah jam nih. Oke, kita lanjut yang ke arah kanan nih ya. Jadi kita bicara mengenai kanan nih. Saya terjemahkan, nggak masalah, tenang aja ya. Jadi kita bicara mengenai dunia yang intelijen, dunia yang pintar. Kita bicara mengenai big data dan kecerdasan artifisial. Ini akan luar biasa larinya. Tapi apapun itu, untuk menuju ke sini, maka kita akan bicara mengenai all things connected. Semuanya terkoneksi. Jadi Internet of Things itu akan ke sini. Tapi nggak cukup ini, nanti ada all things sensing. Pada benda-benda itu terkoneksi. Ya. Kalau teknik komputer saya coba untuk melihat, untuk masuk ke dalam teknik komputer nih. Ya. Jadi teknik komputer itu jaringan yang connect LAN, WAN, dan kawan-kawan. Ya. Kemudian Wi-Fi. Ya. Kemudian ada juga connected. Ya. Wi-Fi itu salah satu connected, ya, konektivitas. Ya. Tapi nanti pada saat kita berkonektivitas, Wi-Fi nggak cukup. Nanti bicara kualitas, nanti bicara mengenai lingkup luasan jaringan, nanti kita bicara mengenai kapasitas dan lain-lain. Nanti kita bicarakan ya. Kemudian all things sensing. Ya, sekarang kalau teman-teman misalnya masuk ke mall ya pada pandemik, kan biasa tuh dilihat suhunya, ceteng keluar, ya kan. Itu salah satu sensing ya. Nanti akan diaplikasikan kemana lagi? Bisa jadi misalnya agro bisnis, misalnya mengukur pH tanah, ya. Smart port, misalnya robotik, sensing dan lain-lain, maka akan kombinasi bagaimana dia terkoneksi, sensing, dan kemudian datanya besar sekali. Karena banyak konektivitas, maka data flow-nya besar. Sehingga nanti perlu ada pengolahan data tersebut, yang namanya kecerdasan artifisial. Oke ya, besar ya tantangannya ya. Jangan khawatir. Kita lanjut lagi. Ini ada satu video menarik, biar teman-teman juga senang melihatnya. Jadi ini adalah ke depan
ke depan seperti apa kira-kira di dunia industri. Ya. Silakan untuk kita nyalakan bersama. Are you ready? Ready. Let's start. We are live. Hello world. Days as if we just take it. There's no reason we should waste it. There's no miss. Ready now for all that's coming. We're standing at the edge of all that lies ahead. We got it. The life we wanted. It feels like everything is going our way. I think we made it after all the waiting. It feels like everything is going our way. We put every doubt behind Daniel. us. All the hope we hold. What did you see? Mama, a bigger fish. It's called narwhal. Honey, Daniel is learning something new. Oh, Daddy saw your painting. Daddy's black magic will surprise you. Place this order for my son. Order confirmed. The life we wanted. It feels like everything is going our way. I think we made it after all the waiting. It feels like everything is going our way. The day is ours and we can take it. Open up your arms, embrace it. Oh, I think we got it. The life we wanted. It feels like everything is Sweet baby. going our way. Wow. Mother Earth, I'm connecting to the future. Oke, udah selesai ya. Oke, menarik ya. Jadi ini opening ya, teman-teman semua. Jadi kita bicara mengenai tadi kita memasuki era intelijen. Kalau ngomongin teknologi itu suatu keniscayaan. Mau dicegah sedemikian rupa tidak mungkin ada yang mencegahnya. Maaf, suaranya agak kecil. Halo, baik lanjut. Jadi ada tahapan tadi bahwa untuk menuju intelijen maka ada namanya Internet of Awareness. Jadi yang kemudian Internet of Everything dan Internet of Intelligence. Jadi Internet of Awareness ini kaitannya dengan digitalisasi. Jadi kalau bicara mengenai apa namanya, kalau gampangannya sekarang nggak ada pakai kertas dah. Ya, jadi semuanya itu digitalisasi. Ya, itu satu. Itu paling gampangnya. Kemudian akan lagi bicara mengenai bagaimana sensor-sensor tadi, temperatur lah, ya kemudian apa namanya pH dan yang tadi saya sampaikan, kemudian Internet of Everything. Data online, jadi connect semua. Jadi nanti akan kita bicara mengenai data itu sangat-sangat huge, sangat besar sekali flow-nya. Ya, seperti teman-teman semua lah, sekarang ini nggak mikirin, katakan saya mau cari sesuatu yang mbah Google apapun itu data udah nggak bisa dibendung lagi. Jadi kalau bicara mengenai informasi itu udah semuanya ada, tinggal bagaimana data itu diolah. In purpose, ya, dengan tujuan dan maksud,
maka arus data tadi itu bisa kita olah sesuai dengan tujuan dari bisnis itu sendiri. Makanya nanti akan kita bicara mengenai big data dan kecerdasan artificial. Data yang banyak sekali, maka harus dibentuk satu polanya. Polanya seperti apa nih, gitu kan? Tujuannya buat apa nih? Untuk kesehatan. Sebenarnya itu udah teman-teman alami semua sebenarnya. Pada saat kita bicara di kesehatan dan lain-lain itu otomatis. Bahkan kalau ngomongin kita e-commerce ya, misalnya katakan kita bicara mengenai Tokopedia ataupun yang lain, ya, ataupun misalnya di Facebook, apapun lah itu. Teman-teman pada saat klik order A, berikutnya pasti nawarin lagi. Loh, kayak ini kau nawarin kok, padahal saya nggak ngapa-ngapain, kok tahu apa yang saya butuhkan. Ulangi lagi ya. Begitulah salah satu pengolahan data. Ya. Kemudian di sini kita bicara mengenai ke depannya, bahwa ini ada namanya service. Ya. Pada eranya 5G ya, teman-teman tahu ya 5G udah mulai nongol ya di Indonesia ya. Ajak khawatir, akan banyak lagi nanti. 2030 nanti akan ada 6G. 4G baru kemarin ya. Wah, aja khawatir, tenang men. Aku bemules mikirinnya. Jadi teknologi itu cepat sekali teman-teman. Jadi Anda yang punya kapasitas, Anda yang punya tenaga, Anda yang punya kapabilitas, lanjutkan gitu. Ya jangan dibendung karena itu sangat menantang dan sangat banyak opportunity-nya. Nah, ini ada beberapa hal seperti bagaimana nanti dengan 5G itu ada 200 juta. Ya. Jadi nanti akan ada mobil-mobil yang terkoneksi dengan adanya 5G. Yang tadi bicara di video tadi, mobil nggak ada supirnya. Akan ada. Di China udah ada. Sudah ada. Kalau kita datang ke China atau ke mana itu ada udah. Kemudian ada smart devices tadi, IoT itu ada 40 miliar. Ya. IoT akan terkonek. Lampu lah, ya kan? AC lah, ya. Kemudian suhu dan lain-lain itu akan terkoneksi. Kalau lihat aja di gedungnya di Harapan Bersama ada berapa lampu tuh, berapa AC ataupun yang lain itu akan terkoneksi semua suatu saat ya. Kemudian ada 440 juta untuk VR AR. Jadi artinya service itu semakin banyak, kemudian banyak juga otomatisasi di intelijen operasional. Jadi pada operasional nanti akan banyak sekali kaitannya dengan artificial intelligence aplikasi. Jadi artinya kecerdasan artificial itu akan masuk ke enterprise bisnis. Ya, company-company, perusahaan-perusahaan akan menggunakan artificial intelligence. Itu akan masuk mulai. Ya. Dan itu akan masuk sih ke 86%. Ini di 2025 loh teman-teman. Ajak khawatir landing ya. 2025 ini sebentar lagi. Ini 2021, 2022. 4 tahun lagi ini masuk di skala global. Ya. Hampir 90% itu untuk kecerdasan artificial itu masuk dalam satu perusahaan. Kemudian aplikasi yang cloud itu juga hampir 90%. Artinya ini sangat-sangat agresif sekali perkembangannya teknologi. Kenapa? Karena dimudahkan. Ya, semuanya dimudahkan dengan teknologi. Ya. Kemudian jaringan. Ya, jaringan itu artinya ultra broadband ya, konektivitas. Teman-teman udah paham banget apa namanya 4G, ya, 4.5G. Ya. Kalau ngelihat handphone, YouTube segala macam ketahuan lah 4G, 5G dan gaya-gayaan kalau bisa dilihat langsung komplain ya. Wah, angel teman komen itu udah hafal banget lah. Dan ini perkembangannya cepat sekali. Kalau ada jaringan itu nanti ada namanya jaringan yang pakai fiber optik atau jaringan yang pakai tower wireless ya. Nah, kalau namanya pakai fiber optik ya seperti teman-teman mungkin sekarang udah tahu IndiHome dan lain-lain yang terkonek dengan WiFi. Kemudian nanti ada sekitar 1,4 miliar pakai 5G konektivitas. Besar ya? Besar sekali teman-teman. Dan udah masuk. Iya udah masuk. Tinggal kita bagaimana menghadapinya aja. Change your mind. Mengubah mindset itu penting. Kalau nggak mengubah mindset nanti tenaganya loyo. Harus berubah mindsetnya. Ya. Masa wong larangan bisa, wong tegal orang bisa. Oke, baik. Nah ini ada satu hal yang menarik bahwa teman-teman kita lihat industri ya. Secara global memang kita menjadi fungsi yang serius sekali. Bahwa seperti Pak Jokowi sudah menyampaikan berkali-kali ya, bahwa next oil adalah data. Next oil adalah digital. Sehingga ini ada satu survei dari source-nya Roland Berger bahwa investasi di 20% di TIK itu menaikkan 1% GDP. Besar sekali, teman-teman. Kemudian pada saat kita investasi di TIK itu bisa pengembaliannya 6,7 kali lipat daripada nggak ICT. Betul. Dengan percepatan efektivitas, produktivitas itu naikkan cepat. Kemudian digital ekonomi itu menaikkan ya lebih besar 2,5 kali daripada pertumbuhan global ekonomi. Jadi artinya bahwa ini peranan ICT itu luar biasa besarnya. Ini segala macam angle, segala macam sudut, ya, bahwa TIK itu sangat penting sekali.
Bahkan kalau kita bicara mengenai TIK, itu menjadi kebutuhan pokok ya, setelah air ataupun listrik. Betul ya? Betul sekali. Mana-mana yang ada kuotanya cater, handphone ketinggalan cater, ya. Udah kayak gue lah pokoknya. Nah ini kan kalau kita bicara seperti ini, maka di dunia ataupun setiap negara dia menentukan. Saya target atau negara-negara itu menentukan nih strateginya apa untuk TIK. Ya, tadi Jerman itu Industry 4.0. Tadi kita bicara Industry 4.0, udah lama nih Jerman ini. Ya. Kemudian dia masuk ke Digital Strategy 2025. Artinya bahwa untuk Industry 4.0 Jerman udah lama sekali dan jadi kiblatnya dulu sih. Kemudian kalau kita akan di Indonesia, mungkin 2 tahun yang lalu ya, Indonesia udah mencanangkan namanya National AI Strategy. Ya, itu udah mencanangkan, yang dicanangkan oleh BPPT, BRIN lah sekarang. Ya, itu artinya bahwa Indonesia udah mendefine, udah menentukan bahwa Indonesia menuju kecerdasan artifisial. Nah, nanti di mana posisi kita? Nah, kita harus pandai-pandai nih positioning, universitas. Ya. Oke, ini kita cerita nih. Ini kalau saya ngomongin umur segini, saya ngalamin tahun 1985 lah, ya. Saya generasi mana? Y ya, Y. Teman-teman generasi Z. Generasi Z berarti lahir nongol langsung 3G, 4G ya. Udah nongol gitu. Belum ngalamin 2G, nggak ngalamin. Kalau saya dulu ngalamin 2G dan 1G, AMPS. Yang handphonenya segede bagong. Antenanya panjang. Kalau ada telepon bunyinya kencang banget. Orang pada nelpon semua, wah punya handphone semua ya, bagus banget ya. Gitu-gitulah ya. Nah, ternyata bahwa di kedepannya, next 30 years ya. Ke depan 30 tahun, saya nggak percaya 30 tahun. Saya yakin 30, 40 tahun, 50 tahun itu akan makin panjang pada saat kita bicara mengenai TIK ya. Bahwa ke depannya itu nanti akan lebih ke arah virtual. Semuanya virtual. Semuanya virtual. Ya. Semua virtual dan teman-teman akan ada positioning di manakah Anda menjadi kekuatan dari sisi pribadi secara SDM Indonesia dan bisa mencoba menjadi local talent ya. Jadi untuk fight ya. Itu paling penting. Ya bahwa di Indonesia itu strong point-nya ada di aplikasi. Strong point-nya di aplikasi. Jadi positioning yang bagus kalau Anda memang senang coding ataupun di jaringan ya boleh jaringan nggak apa-apa karena itu akan terkoneksi juga. Namanya IoT itu di mana-mana ya. Jadi itu bisa masuk ke dalamnya. Oke. Nah, ini saya bicara mengenai user experience. User experience apa sih sebenarnya? User experience artinya pengalaman yang Anda butuhkan. Bayangannya misalkan 2G, 3G, 4G nih. Nah, sampean kalau saya mau nanya sebenarnya nih. Saya nanya nih daripada diem aja ya, saya tanya deh. Nah, saya apa nih? Mas Ahmad Sutanto nih. Mas Ahmad Sutanto. Sedina YouTube pimpira. Wah, berkali-kali Pak, nggak dihitung. Kalau pas Betul, lagi kosong ya kita langsung bukanya YouTube gitu Pak. Nah, bener kan ya? Jadi bahwa nanti yang sekarang ini adalah eranya video. Ya, Kanca KB pasti yakin tangi turun ya kalau handphone bukannya YouTube mungkin, jalan YouTube aneh gitu kan. Balik nih rumah bukannya apa TV, bener ya? Bolak-balik gitu ya. Nah, makanya ini kita akan masuk ke dalamnya namanya ROADS, roads, real time. Orang tuh pinginnya real time semua. Kalau nggak real time tuh dimarahin tuh. Pakai apa sih ini jaringannya? Telkomsel, Excel, Indosat jelek amat. Padahal dulu saya pakai 3G agak delay sedikit seneng. Oh, apa-apalah gitu. Saya nggak mau. Delay sedikit tanya-tanya, wah jaringannya kacau ini. Mekanik apa sih gitu kan? Gitu-gitu kan ya. Kemudian on demand. On demand itu artinya apa? Menunya kan banyak, shopping list-nya banyak. Jadi bayangan kita kalau misalnya kita bicara di YouTube lah, itu banyak sekali menunya. Apa aja entertainment, edukasi, ya kan, teknologi, semuanya ada on demand. Ya. Kalau bahasa kerennya itu agen konten agen teman lah. Tinggal milih tok, wis karpenti. Kemudian all online, semuanya online. Nggak ada nggak online sekarang. Kalau nggak online, kuno sekali nggak online sampai gitu kan. Itu udah online. Dan device in your hand. Satu handphone tuh multitasking, mana aja udah ada di situ. Ada itu meme itu, ada printer, gawat ini banyak sekali. Mungkin kalau bisa jadiin satu, kalau satu handphone itu bisa lebih dari 20 devices kali. Yang zaman dulu, mesin ketik lah, ya kan. Macam-macam TV lah, radio lah, nggak digendong lah cukup ya. Nah, ini di handphone cukup ya. Kemudian sosial itu penting karena kita bicara mengenai komunitas. Kedepannya bahwa sosial atau sosial media itu jadi kunci
bagaimana kita untuk saling sharing dan saling untuk memberikan kemanfaatan bersama. Oke, next. Ini agak jelimet, tapi jangan lihatin jelimetnya, keluar-keluaran. Jadi ini pada saat kita bicara mengenai ke depan, itu ada dua hal yang paling penting, adalah connectivity dan computing. Artinya apa di sini? Kalau connectivity itu artinya sesuatu itu harus terhubung. Kalau nggak terhubung, nggak ada gunanya. Bahasa kasarnya nelpon, gawa handphone tapi harus bisa dihubungi. Apa gunanya kayak ya? Kan gitu ya. Punya handphone nggak dipakai, nggak bisa dihubungi, ngapain gitu, terconnected. Nah itu baru ngomongin orang. Tapi pada saat kita lari mengenai katakan things, ya ada smart home, smart transportation, itu akan ngomongin connected. Makanya kita bicara thing to thing, benda ke benda itu akan terhubung. Ya, pada saat benda ke benda terhubung, maka akan masuk ke computing. Ya, big data tadi, masuk ke dalam big data, kemudian dihitung di computing. Ya, bagaimana data ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Nanti banyak sekali kaitannya database, big data, itu bla 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 bla, banyak sekali ini technical yang akan masuk di belakangnya. Ya, teman-teman kalau di vokasional di politeknik ya lari di konektivitas tadi, mungkin LAN, WAN dan kawan-kawan. Ya, kemudian hardware konektivitas. Tapi di situ nanti akan ketemunya speed, ping dan ping gitu ya. Misalnya kayak gitu ya, pingnya sukses apa enggak, berapa milisecond dan lain-lain. Tapi bukan situ nanti akan lebih enhance lagi, lebih besar lagi, itu sebagai dasar anak perkuliahan ya. Maka banyak Internet of Things yang akan masuk ke dalam wireless, jaringan IP, ya, transport, core network sampai ke internet gateway. Sampai ke arah bagaimana dia akan akses ke internet. Kemudian computing. Ini ada chip ataupun apa saja yang menjadi storage dan computing. Padahal kita bicara mengenai computing, maka ada dua komponen penting. Yang pertama adalah penyimpanan dan computing menghitung kalkulasi. Setuju ya? Nah, pada yang sama maka ada satu integrasi namanya artificial intelligence. Ya, bahwa di sini kita masukin bahwa kita masuk sebagai artificial intelligence, ini AI. Kedepannya AI. Yang tidak kalah pentingnya adalah ekosistem, open ecosystem. Jadi bahasa kasarnya ngono. Yang sampean ke apal, tapi apa aja, apal nggak dektok, paham ya? Jadi harus terbuka sama orang lain, sharing, ikut komunitas. Karena di dalam dunia industri orang pinter itu biasanya jagongnya di pojokan, nah kancane. Ya. Tapi kalau yang cerdas, yang mampu untuk mendapatkan karir yang bagus dan dikenal industri adalah mereka yang bergaul. Yang paling lengkap adalah Anda yang punya value, pinter, tapi open mindset. Bekerja sama dengan teman, bergaul. Nah, saya dulu waktu kuliah itu minimal saya kenal 2 letting data saya, minimal saya. Kemudian di bawah di kelas saya harus 2 juga. Kenapa? Karena ujungnya yang menolong Anda adalah teman. Ya, itu bahasa kasarnya gitu. Ya, yang menolong Anda adalah teman. Oke. Next. Nah, ini saya cerita lagi tadi sedikit. Wah, pergerakan bagaimana kita ngomongin devices. Ya, handphone. Dulu handphone segede bagong ya. Saya dulu punya zaman waktu pertama di Lusen segede bagong. Besar, jadi bahasa kita handphone itu semakin kecil, semakin besar layarnya. Ya kan? Kemudian nanti akan naik lagi adalah smart devices yang di tangan, ya, smartwatch, ya, wearable devices caranya. Nah, ini sangat penting bahwa itu akan bergerak sedemikian rupa. Makanya nanti sensor dan segala macam juga akan semakin mengecil, yang bisa ditanam kemana-mana. Kemudian kalau kita bicara mengenai teknologi, maka sebenarnya teknologi ICT TIK itu adalah penerjemahan dari tubuh kita. Paham ya? Tubuh kita itu ada kulit, panca indera ya. Kemudian ada saluran vena, ya, darah kita, kemudian lari ke otak. Ya. Makanya kita bicara kalau ngomongin ilmu TIK, ya, ICT, itu pertama adalah bagaimana dia merasakan secara sensor tadi, kemudian terhubung jaringan darah kita. Ya. Jaringan begitu cepatnya, kalau darahnya mandek ya selesai, benar nggak? Matilah kayak gitu kan. Nah itu artinya pipa kita, kemudian naik ke atas ke otak kita. Otak kita itu yang mengelola nih. Bagaimana kita memutuskan A, B, C, D, sehingga kita bisa memutuskan. Ya, kita kenal namanya data yang masuk, cloud, jaringan, kemudian masuk ke AI. Ya. Gitu ya, kita sebut namanya kecerdasan artificial. Oke. Nah, selesai kayaknya nih. Nah, ada video menarik nih teman-teman. Jadi ini kita akan masuk bagaimana era yang kita maksud tadi, ya, untuk gambaran bahwa teman-teman akan menjadi inspirasi. Yang kita bicara mengenai
orang ya. Jadi orang itu akan dinilai terhadap dua hal kan, soft skill dan hard skill. Hard skill itu ya Anda edukasi, soft skill-nya tadi berkawan dengan siapa saja yang baik dan baik. Itu aja, nggak ada pilihan, yang baik dan yang baik. Ya. Oke ya, ini ada satu video menarik. Welcome to the fully connected intelligent world. This is your passport to the future. A digital world brings value to us all. VR technology puts the entire world at your fingertips. Entertainment and education will be combined in all new ways. Regardless of social status or geographic location, everyone will have access to quality healthcare. Everything will be connected and will communicate and learn, identifying problems before they happen and making accidents a thing of the past. This is a digital world where all things sense, helping you to get more out of life. It's a world that encourages individualism and makes us all unique. With the synergy generated between network, cloud, and devices, the age of mass customization will deliver personalized products tailored specifically for you. Our world is expanding, yet we are all closer than ever before. AI identification and translation will make every language familiar. The world will communicate without barriers. People will drive only for fun, and road congestion will be a thing of the past. With your hands off the wheel, you'll have time for the more important things in life. Data and networks linked to the cloud through high-speed connections. In a world remolded by ICT, smart cities will breathe, pulsate, and grow vigorously. Huawei, bringing digital to every person, home, and organization for a fully connected, intelligent world. Oke ya. Jadi semakin terbuka gimana ke depan kita, ya bagaimana kita menyikapinya. Nah, tadi kita udah lihat bagaimana kita bercerita kaitannya dengan ke depan 5 tahun 2025. Perak banget 2025 ya. Biasanya kalau 2025 di dunia, masuk ke Indonesia itu akan sekitar 2-3 tahun setelah 2025. Jadi udah 28 sekitar segitu ya. Itu tipikal dari sisi industri ataupun teknologi. Nah, ini kita bicara 5G ya. Nah, ini teman-teman juga sudah memahami ini kayaknya sih, 5G itu berdengung-dengung di mana-mana. Jadi kalau 5G ini sekilas aja, bahwa 5G sebagai generasi setelah 4G tentunya ya. Ya benar sih, setelah 4, 5 ya, nggak ada yang lain. Karena 4,5 ada juga sih, jadi kalau sekarang banyak 4,5, tapi ini 5 udah masuk. Telkomsel, XL, Indosat sudah ada, tapi sebenarnya apa sih sebenarnya 5G ini? Kenapa kok ramai banget 5G? Bahkan kita ramai terhadap dunia juga lagi ramai banget mengenai 5G. Makanya teman-teman yang ngikutin bagaimana Amerika khawatir terhadap Huawei. Amerika kok perangnya baru Huawei. Amerika perangnya karo negara-negara juga ya. Masa Amerika perangnya karo perusahaan. Oke, jadi ini cerita bagaimana 5G. Ada 3 komponen penting 5G itu. Yang pertama adalah Enhanced Mobile Broadband. Apa itu? Jadi Enhanced Mobile Broadband ini artinya menyediakan kecepatan yang luar biasa. Sampai 10 gigabit per second. Jadi kecepatannya bisa dipakai untuk seperti home broadband, entertainment. Jadi kalau misalnya untuk home, kalau WiFi lah itu bisa pakai 5G dengan kecepatan yang mendekati seperti katakan pakai fiber optik ataupun yang lain. Sebenarnya lebih besar lagi sih kalau kita bicara dengan kondisi sekarang. Kemudian ada 4K, 8K UHD video. Sebenarnya ini kaitannya dengan resolusi ya. Kalau teman-teman lihat pakai beli di TV Tegal kan anak Pacific Mall apa Pacific Mall ya, Pacific Mall lah. Kan lihat ada TV sing 4K 8 inch gede 50 in minimal, itu kan besar resolusinya ya. Nah itu butuh kecepatan besar. Ya, jadi hal seperti itu yang tujuannya adalah bagaimana kita menaikkan speed
Mungkin kalau speed yang sekarang ada di Indonesia, kalau untuk 5G bisa 300-an megabit per second. Kalau teman-teman yang sekarang pakai handphone, ya mungkin dicek pakai speed test atau apa, mungkin dapat sekitar 4, 5, sampai 8 Mbps ya. Sekitar situan ya. Nah, kalau ada 5G, smartphone-nya bisa sampai sekitar 100 sampai 300 megabit per second. Nanti kita bicara kenapa kok segitu sih, di dunia bisa lebih luas lagi. Nah, sebenarnya itu akan banyak faktornya, nanti kita jelaskan sedikit yang nanti terlalu ruwet. Jadi bayangan kita ya nanti ada tempat duduknya, frekuensinya, dan bandnya, dan lain-lain, sehingga akan mengeluarkan angka sekian Mbps. Kemudian berikutnya adalah Ultra Reliable Low Latency Communication. Jadi ini kaitannya dengan, kalau teman-teman tadi, videonya banyak sekali, bicara mengenai autonomous drive, bagaimana mobil itu tanpa awak bisa berjalan. Nah, ini salah satu menggunakan dengan Ultra Low Latency Communication. Jadi selayaknya tadi, ingat ya, bahwa teknologi itu merefleksikan seperti human being, seperti orang ini, kita ini. Pada saat Anda nyetir mobil, tentunya pada saat rem mendadak nggak mau ngelongsor kan. Anda aja nabrak-nabrak bikin caranya, Anda katakan rem ya pakem remnya. Pakai 4G bisa, ya, tapi dia bisa delay sekitar 1-2 meter, kan nggak mungkin. Mau ngelongsor 1 meter kan pasti nubruk RP. Nah, pakai 5G bisa sekitar 1 cm. Jadi artinya aman sekali. Yang kemudian ada namanya massive machine type communication. Ini artinya kaitannya dengan berapa IoT tadi. Nah, makanya di sini kita lihat nih, ada 1 juta connectivity per kilometer. Ya. Dibandingkan dengan katakan 4G. 4G mungkin 1000 doang kali per kilometer square, per 1 kilometer. Jadi ini adalah pembedanya, sehingga kita bisa mengatakan dengan adanya 5G ini, maka kita industri-industri yang tadi otomatisasi, intelijensi itu bisa dilakukan. Sehingga muncullah namanya teknologi 5G. Clear ya? Nah, clear, lanjut. Oke, berikutnya. Nah, bedanya apa sih antara 3G, 4G, 5G? Nah, perbedaan 3G, 4G, 5G, selain tadi saya sampaikan, ya, bahwa saya sedikit menyinggung pada saat lahirnya 3G. Pada saat 3G lahir itu akan muncul dulu, kalau mungkin seingat saya, bingung juga, saya ngomongin 3G ini, teman-teman udah ngalamin 3G durung, kayak? Apa kayak nyemat takon karo Mas Anton Sujarwo. Pernah ngalamin 3G ora? Mas Anton? Mas Anton lagi langka ya? Tak cek nih. Mas Ratono deh. Pernah ngalami 3G nggak Mas Ratono? Alhamdulillah ngalami, Pak. Oke. Khawatirnya langsung 4G gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita lihat 3G, 4G, 5G. Mungkin kita lihat secara jaringan, atau kita menghadapnya bukan ke jaringan, tapi terlalu dalam. Saya lihatnya adalah bagaimana kesediaan dari sisi handphonenya ya. Pada saat kita ngomongin 4G, itu adanya handphone itu 2 tahun setelah ada jaringan. Artinya apa? Pada saat towernya itu ada 4G jaringan sinyalnya, tapi handphone itu nongol setelah 2 tahun. Ya, terlambat ya. Nah, ini 5G ini, anak jaringannya, ini secara global ya, anak jaringannya. Nah, hanya dalam waktu 6 bulan, ya, itu handphonenya ada. Hubungannya apa? Hubungannya adalah bahwa pada saat yang sama, penyerapan penggunaan 5G itu lebih cepat daripada 4G. Ya, karena kan menggunakan banyak kan handphone ya. Kalau 3G apalagi 7 tahun, saya ingat banget 7 tahun gitu ya. Nah, ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita melihat bahwa perbedaan antara 3G, 4G, dan 5G itu lebih besar. Ya, sehingga nih, menarik nih, bahwa diharapkan pada saat penggunaan 5G, maka adopsi penggunaan dari usernya itu banyak, cepat. Bahkan sekarang Mas Ratono mungkin lihat yang di Doling Tegal, yang 5G, yang Oppo, harganya berapa Mas? 2 juta, 3 jutaan sekarang ya? 3 jutaan, Pak. Ya kan? Cepat sekali murahnya. Ini disebutin bahwa sekitar $100 di tahun 2021. Nah, ini global nih. Sebenarnya ini sekitar 1,4, 1,5 juta ya. Nah, ini ada cepat sekali. Artinya bahwa adopsi untuk 5G itu besar. Sehingga pada yang sama nanti, aku punya handphone 5G, tapi kok jaringannya langka, dengan 3G kan? Nah, seperti itu. Maka penetrasinya cepat. Bahkan kita lihat bagaimana kita bicara mengenai mengenai katakan ekosistemnya. Ekosistem tadi devices-nya. Baik lagi di sini. Jadi device ini artinya ada chipsetnya. CPE itu kayak WiFi ya. CPE-nya sudah ada juga 5G. Itu tahun 2018 di Q3 ya. Dan 2019 di Q1, Q2 itu udah ada handphone ya. Cepat sekali globalnya. Di Indonesia baru ini ya, orang tahunan lah, ya kan?
Rata-rata 2 tahun 3 tahun delay Indonesia, wajar lah, nyeberangi laut, nyeberangi udara, nyeberangi macam-macam. Oke. Nah, sekarang saya menginjak agak teknikal tapi jangan lihat teknikalnya. Bahwa pada saat kita bicara mengenai 5G maka kita bicara mengenai global standar. Apa sih fungsinya global standar? Global standar ini fungsinya adalah bagaimana secara industri, secara global itu mengikuti baik dari sisi bisnis, baik sisi ekosistem, baik dari sisi end user, demand tadi. Ya, maka ini adalah global standar yang artinya melihat bahwa ini ada kita ngomongin rilis RRL itu rilis ya. Ada 15, 16, 17. Nah, rilis 15, 16 kayak software patching lah kalau ngomongin teknik komputer. Nah, ini kalau 2018 itu namanya kita di rilis 15. Di MBB itu artinya mobile broadband. Artinya apa? Pada 2018 itu 5G digunakan untuk broadband, untuk speed aja. Ya, kayak teman-teman misalnya punya 4G. Nah, sekarang tadi saya cerita, mungkin pada saat melakukan tes, ya, speed test kan sekitar 5 Mbps per second ya. Sekarang mungkin pada saat ada 5G akan nyampe ke 100 Mbps per second. Artinya bahwa teman-teman ataupun semua end user, kita ini adalah mengutamakan speed, kecepatan untuk sementara ini. Artinya ada pun 5G, ya pakainya untuk speed. Kemudian 2019, maka muncul namanya MBB dan LLC, itu latency tadi. Ingat ya latency ya, delay time ya. Nah, pada saat kita bicara mengenai broadband, speed sama kecepatan sama latency, maka akan muncul industrinya. Mana yang kita pakai? Maka kita bicara mengenai katakan vertical industry, smart port, smart manufacture. Ya, itu munculnya karena standarnya udah ada. Dipakai tadi komponen 5G-nya. Ya, clear ya. Nah, kemudian akan muncul lagi di 2021. 2022. Itu lengkap. Ada katakan tadi mobile broadband enhancement, latency, sama konektivitas. Nah, pada saat lengkap seperti ini, maka turunnya banyak sekali industrinya. Muncul banyak industri. Ya. Jadi kita bicara mengenai teknologi, global standar, sama industri yang akan memakai. Ya. Mana yang duluan? Nah, itu. Caranya ayam kerenduk di nanti. Ya. Tergantung ngomongnya siapa disit gitu ya. Inilah salah satu yang kita obrolin. Bagaimana kita bicara mengenai teknologi, industri, dan standar. Clear ya? Oke. Nah, ini sebenarnya agak teknikal tapi nggak apa-apa. Bahwa ini grafiknya menarik. Tadi saya cerita berkali-kali bahwa teman-teman itu DOU itu namanya data of usage ya. Penggunaan data ya. Nah, penggunaan data ya rata-rata di 2021 itu 8 GB. Volume GB lah. Ya, 8 GB rata-rata ya. Misalnya kanca-kanca tuku kuota rata-rata sabulan bilang ibu, mungkin 80.000 sedang tergantung package-nya lah. Rata-rata kan antara 8 GB sekitar 10 GB ya. Sekitar segitulah kuotanya. Nah, terus akan berlanjut sampai 2025 akan naik 4 sampai 5 kali. Kemudian terus berlanjut sampai 2030 6 kali 7 kali. Akhirnya muncul 250 GB. Ini dilakukan dari ITU, International Organization Union. Nah, ini prediksi yang sudah dihitung ya, bahwa ini adalah perkembangan ke depannya penggunaan speed kuotanya semakin akeh dibutuhkan karena kontennya akeh. Baik kontennya akeh, kuotanya butuh akeh kan? Nah, kuota butuh akeh karena kecepatannya juga cepat. Karena experience pengennya itu lebih apik, gambarnya lebih cepat dan segala macam. Maka keluarlah angka data of usage sekian. Ini sebelah kanan sebenarnya lebih sangat teknikal, saya akan skip aja, tapi pada dasarnya bahwa pada saat perencanaan jaringan, maka akan lihat bagaimana kita merencanakan jaringan di kota besar, ya, di big cities ataupun capital city, atau mungkin di hotspot kayak mungkin di stadion ataupun yang lain, kemudian masuk ke kota-kota, mungkin Tegal salah satunya urban, atau suburban, nah, irisan lah antara urban dan suburban, kemudian rural pinggiran. Nah, dari ini maka akan terlihat bagaimana kita mapping perencanaannya. Ya, ini kaitannya dengan spektrum. Tadi saya bicara mengenai spektrum ya. Bahwa pada saat kita 5G itu adalah ada spektrum-spektrum. Di udara kita itu ada virtual, apa tuh? Alam gaib untuk slot-slot kita. Jadi bahasa kita untuk radio lah. Nah, radio, saya gampang analisanya radio. Radio FM, channel 1, channel 2, channel 3 itu sama dengan 5G ataupun 4G. Ya, jadi channel 1, 2, 3 ataupun yang lain itu adalah yang diatur oleh pemerintah. Ya, jangan sampai terjadinya adalah salah duduk atau salah kamar. Salah duduk itu nanti akan punya
orang lain, maka akan tergesek sama orang lain. Jadi nggak boleh. Pada saat itu diduduki spektrumnya atau frekuensinya dan bukan punya kita, itu ada dua sisi yang kita lihat, ilegal. Ya. Yang kedua adalah kualitas. Ya, kualitas interferensi. Ya. Ana sinyalnya tapi orang bisa nelpon. Salah satunya gitu. Nah, itu salah satu namanya interferensi. Nah, itu adalah kaitannya dengan spektrum ataupun frekuensi. Nanti kaitannya dengan speednya kok gede, itu kenapa? Ya karena semakin besar bandnya. Kalau tempat duduknya semakin besar, artinya semakin leluasa untuk ya jalan tol lah gampang. Kalau jalan tolnya lebar ya kecepatannya tinggi, ya kan? Nah, jalan tol sempit ya susah, ngadat. Nah, itu salah satunya. Kalau 5G butuhnya jalan tol besar yang disediakan oleh pemerintah dan global standar. Global standar bukan hanya pemerintah aja, ya. Karena kalau misalnya di pemerintah doang, ya nanti pada saat punya 5G di sini pindah ke Singapura. Mas Rivaldo kan dari Korea Selatan nih, Busan. Iya. Ya, saya dulu pernah ke Busan juga. Nah, artinya itu pada saat pindah ke sana nggak bisa roaming gitu ya. Jadi salah satunya itu. Ini salah satu kaitannya dengan bagaimana kita bicara mengenai global standar. Nah ini cerita kaitannya 5G itu apa aja sih yang bisa dilakukan gitu kan ya. Jadi nanti akan banyak sekali. Kita bicara mengenai smartphone, handphone segala macam modelnya yang ditekuk lah, yang dibuka lah dan lain-lain dengan variasi harga yang macam-macam. Kemudian akan muncul lagi kaitannya dengan kayak mungkin Google Glass ya. Dulu mungkin kan Google Glass ya. Sekarang udah banyak sekali. Ada Huawei ataupun yang lain udah punya vendor Samsung, Xiaomi, Facebook, Oppo dan lain-lain. Nanti namanya kita ini salah satu wearable devices. Ini kita bicara mengenai deep immersive ya. Deep immersive itu artinya sesuatu yang sebenarnya virtual tapi kelihatan nyata, hologram. Ya. Fungsinya nanti akan seperti ini, interaktif ya. Jadi ada live broadcast, multi gaming. Jadi orang nonton udah pakai gini aja, pakai gelas aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah desek-desekan, tapi Anda bisa menonton dengan real time, gitu ya. Ini udah ada, jangan khawatir, di dunia udah ada nih, udah tahunnya 2019, 20, ya nanti 2025 akan makin kencang, ya. Nah, jadi judulnya akan seperti itu. Judulnya ubahlah mindset Anda. Oke, ini kaitannya dengan 5G lagi. Tadi kita bicara mengenai kata robotics, smart mining manufacture, smart pod, ya, smart education. Ini ada semua nih. Nah, jadi kita bicara IoT lagi, tapi nggak cukup IoT ya, teman-teman. Kita bicara mengenai beyond of the IoT. Ya, di luar dari IoT, sejauh mana lebih dari IoT, yang matching terhadap industri. Jadi ada manufacture, ya, ada robotik, ada smart pod, segala macam. Bahkan ada smart edukasi pasti ada. Ada kamera CCTV. CCTV itu ya sebenarnya CCTV adalah hal suatu yang mungkin nggak rahasia umum ya. Tapi artinya CCTV berikutnya bisa dilakukan dengan menggunakan video intelligent. Ya. Jadi bisa lihat face detection nih. Nah, mungkin integral bisa dipasang tuh. Bisa katakan masuk ke kampus, orang yang nggak mahasiswanya nggak bisa masuk, gitu. Atau mungkin buat absensi, cari bocah-bocah aja, ya repot urusan itu orang bisa diganti-ganti, ya gitu-gitulah. Jadi artinya itu masuk dalam satu area di mana kita akan masuk ke digital ataupun kecerdasan artificial, ya. Nah ini sedikit dalam, sebenarnya 5G itu arahnya kemana? Ya. Karena ini kaitannya dengan masa depan, dan kita depan mata adalah 5G, maka kita akan lari bagaimana 5G itu akan lahir. Lahirnya adalah bagaimana namanya kita bicara mengenai live TV, 4K, TV 4K atau home broadband, yang akan memberikan layanan kaitannya entertainment ya. Karena pada saat ngomongin orang-orang itu akan menggunakan services ataupun jaringannya itu untuk kebutuhan entertain. Pasti di situ. Tadi mau YouTube, ngomongin film, ngomongin macam-macam. Nah, itu salah satunya di situ. Bahkan hobi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya hobi, tutup mata biasanya. Ya, anggar hobi, rata-rata orang mikirin duit ya. Tuku apa biasa anaknya ya. Nah, itu salah satunya. Salah satunya bagaimana kita masuk ke dalam konsep bahwa penetrasi untuk di sisi bisnis adalah ke hobi. Maka ini ada kaitannya dengan speed tadi. Ini ada hobi, ya, sport, bahkan ada broadcast ya. Broadcast itu artinya kalau bisa liputan untuk TV. Kalau teman-teman kalau liputan TV kan biasanya pakai mobil, di atasnya kan pakai antena besar, parabola gitu. Nanti kalau ada 5G nggak perlu.
Ya, masukin ke saku aja itu namanya CPI itu yang besarnya 1 botol aqua misalnya. Dengan jaringan yang udah lengkap, tinggal bawa kamera, masuk gang yang ada sate apa, Wendy's atau apa. Nah, itu bisa masuk tuh. Nah, itu bisa gampang untuk masuknya. Nah, kemudian nanti berikutnya akan masuk ke tadi low latency dengan segala macam konektivitas yang ada robotik dan lain-lain. Ya. Ini kalau kita lihat di China nih. Ya, jadi karena 5G di China semakin mature ya, artinya sesuatu yang enggak awam lagi karena udah jalan sedemikian rupa. Jadi pada saat kita bicara mengenai 5G itu akan larinya ke arah industri. Ada 6 industri yang kemudian menjadi fokus di China. Yang pertama adalah contohnya untuk public services, layanan umum. Ada smart health atau smart edukasi. Kemudian kalau untuk di industri ada smart port, smart tourism, smart city, dan manufacture. Nah, ini yang tadi teman-teman yang suka hardware, suka software, bisa masuk sini nih kekuatannya. Ya. Jadi trennya ke depan adalah di aplikasi. Karena untuk jaringan, untuk segala macam adalah eranya ataupun ranahnya industri. Teman-teman larinya, kalau ngomongin industri berarti kerja. Kalau kerja ya oke. Tapi pada saat ngomongin bahwa change mindset sebagai orang yang akan menjadi independen, maka strong point-nya adalah di aplikasi. Oke ya, gitu. Next. Nah ini saya sedikit ke depannya. Ini kalau kita bicara forecast ya. Ini saya coba lihat secara Indonesia. Indonesia itu mungkin akan masuk ke era industri yang smart port, smart segala macam mining ataupun smart health itu di 2022-2023. Ya. Bayangan saya 2022 itu baru uji coba. Tahun depan itu uji coba. Ya, uji coba. Kemudian 2023 mungkin ada beberapa industri yang masuk. Ya, saya katakan untuk smart kampus minimal. Kemudian ada smart manufacture kayak untuk pabrik, untuk robotik, ataupun smart port. Ya, itu mungkin ke arah sana 2023. Karena secara prinsip bahwa industrinya sudah ada di global, tetapi infrastruktur pendukungnya itu belum siap di Indonesia. Baik dari sisi katakan spektrum, fiber optik, ataupun dari permintaan secara pasar industri. Maka 2023 itu kemungkinan masuk ke dalamnya ke bisnis, kemudian akan lari ke 2025, akan masif, akan banyak sekali yang akan diadopsi. Baik katakan drone yang tadi kita cerita, pertanian di Brebes ataupun di mana udah banyak sekarang ya. Bahwa pertanian untuk menyebar bibit bawang susah lah nggak drone. Pari, kedelai itu bisa. Ya, itu pakai drone. Penyiraman sekarang pakai drone udah bisa dan banyak sekali. Dan itu akan jauh banyak sekali mungkin 2025. Ya itulah yang menjadi tantangan teman-teman untuk mengubah mindset. Bagaimana Anda menjadi pemenang di 2024. Minimal adalah survive. Survive itu artinya bagaimana Anda bertahan. Ya, bertahan. Ya, jadi pada saat bertahan itu Anda punya waktu. Si lama, ya tadi, Anda aja tidur 3 hari itu aman, nggak tidur 3 hari aman. Jadi artinya kalau misalnya katakan yang tua-tua seperti kita ini, kita itu pendatang loh. Ya, saya umur 40-an ke atas itu pendatang. Digital native itu Anda. Kita itu beradaptasi dengan digital. Tapi teman-teman itu yang sekarang kuliah, itu lahir dengan eranya sudah masuk ke digital. Ya kan? Nggak usah adaptasi. Nah, kalau saya adaptasi, ya, nah ini adalah suatu tantangan yang harus mengubah. Dan ini nyata loh ya teman-teman, bahwa ini adalah perubahannya seperti ini. Nah ini kalau misalnya katakan senang hardware, software, ataupun yang lain, ini adalah bagaimana kita bentuknya nih ya, pengenalan. Ini ngomongin 5G apa sih sebenarnya, bentuknya seperti apa sih? 5G itu bentuknya seperti ini ya. Antena-antena kalau teman-teman ada di mana? Tegal ya. Di atasnya mall itu ada Pacific Mall, itu di atas rooftop di atas tuh. Ada antena seperti ini, tapi 4G itu ya. Tapi yang mirip-mirip lah. Nanti pada 5G juga bentuknya agak melebar seperti ini. Kalau antena-antena seperti ini ya 4G ya. Nanti ada di seperti gendang-gendang seperti ini adalah microwave. Ini kayak gini-gini. Nah, gitu. Nanti kalau misalnya katakan teman-teman masuk ke mall ada bentuknya kotak-kotak seperti ini, nah, ini bisa juga. Nah, mungkin Anda kenalnya mungkin ini adalah sebagai Wi-Fi. Nanti ke depannya juga bisa menjadi hotspot coverage kayak landside, tentunya lampu pasang di atas. Kemudian ada jaring-jaringan CPI ini nih CPI bentuknya. Kotakan seperti kotakan lah. Kayak apa tuh?
parfum semprotan lah, bentuknya segini. Nah, ini bisa untuk CPE, jadi mobile. Jadi kalau Anda punya WiFi, colokin ke kabel fiber optik kan, kalau ini kan nggak usah. Yang penting ada baterainya. Kalau nggak ada baterainya nggak nyala lah pasti. Oke ya. Nah, berikutnya, nah ini kalau 5G nih. Ini sebagai ilustrasi yang sebagai gambaran bahwa ke depannya Anda mempunyai tantangan dan mempunyai kesempatan yang luar biasa. Ya, maka ini ada satu gambaran ke depannya 5G itu buat apa sih sebenarnya. Ya, ini saya nyalakan ya video lagi. Menarik ini untuk kita cermati. It's the fossil of a trilobite. 爷爷，你的生鲜到了。营养配比不均衡，建议增加木耳。同学们好，今天给大家讲的是智能社会。同学们再见。基本诊定为急性阑尾炎，通知家属尽快手术。太漂亮了！谢谢，你想爷爷了吗？爷爷，您小儿子来电话了。爸，生日快乐！我有个惊喜要给你们。Oke ya. Jadi itulah 5G seperti apa. Jadi akan terlihat bagaimana eranya 5G. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 5G itu bukan hanya satu yang bisa mensupport akan tadi untuk virtual lah, untuk kecepatan dan lain-lain. Nanti akan masuk ke dalam jaringan. Ini jaringan yang nanti bahwa tahun 2005 akan sedemikian hingga. Ya, nanti kita bicara mengenai jaringan kaitannya dengan edge data center. Jadi data center itu akan makin ke depan.
ya, makin ke depan. Cloud tadi ya, jadi biar cepat. Ya. Kemudian kalau ngomongin jaringannya nanti akan ada fiber optik di mana-mana. Ya, fiber optik. Jadi pada saat kita bicara mengenai tower tadi, maka akan diperlukan fiber optik untuk mensupport kecepatan tadi. Kalau misalnya katakan ini jaringan ataupun 5G ini di tower itu nggak ada fiber optik, maka akan sangat menjadi tantangan untuk memberikan kecepatan yang tadi yang diimpikan ya, yang digambar-gambarkan. Sedemikian hingga maka akan ujung dari katakan ujung sampai katakan di Tegal misalnya, atau mungkin di Adiwarna misalnya, ataupun di mana lah ya. Nanti tarik sampai ke Tegal TSO misalnya katakan. Itu harus fiber optik semua. Kalau enggak nanti akan repot. Kemudian larikan ke Jakarta dengan adanya backbone kita sebut. Saya ingat kalau ngomongin backbone itu udah luas ya. Karena backbone itu yang lingkarin Indonesia yang namanya Palaparing itu udah ada sekarang. Seluruh kabupaten itu udah terkoneksi dengan fiber optik. Kemudian kalau lari lagi ke dunia, bisa ke Pasifik, ke US, kemana-mana, dan kebetulan salah satu pernah ngalamin itu, bagaimana kita bicara mengenai global konektivitas ya, ke dunia, yang submarine cable, itu salah satunya gitu. Maka kita bicara mengenai bagaimana jaringan itu terkoneksi dengan baik, bukan hanya ujungnya aja. Jangan sampai seperti kayak botol. Botol kan melendung durinya ya, tengahnya kan kecekek ya. Nah, itu bicara kalau jaringan, jangan sampai kecekek kayak botol. Nah, biar lempeng semua kayak pipa lah. Ya, nah, ini kaitannya dengan bagaimana kecepatan arus data itu bisa tercapai. Kalau fiber optik itu memang larinya kemana-mana. Jadi fiber optik itu sekarang bisa lari ke lewat ditanam, ya. Kemudian juga ada juga dipasang di tiang-tiang ya, listrik. Sekarang udah ada ya. Di PLN itu udah ada. Jadi anak perusahaan PLN namanya Icon Plus sudah punya juga. Dia punya hak untuk menggunakan pool tadi. Jadi artinya fiber optik itu bisa dilakukan di atas ataupun di bawah. Ya. Kebetulan kita bicara mengenai fiber optik sendiri, Indonesia salah satu tantangan kita bagaimana fiber itu bisa deploy atau dipasang ke seluruh rumah-rumah. Sekarang tantangan kita masih kecil, penetrasinya sekitar mungkin di bawah 20%. Jadi ini adalah suatu hambatan ataupun yang jaringan sebagai bagian yang paling penting untuk menjadikan Indonesia broadband-nya itu handal. Baik, ini saya ada ngomongin industri sudah, ngomongin ekosistem sudah, ngomongin fiber optik jaringan sudah, nggak apa-apa ya, belenek-belenek ya, tambah-tambahin ya. Nah ini kita bicara mengenai cloud. Ini waktu cukup nggak? Cukup Pak. Cukup. Oke, tadi udah bicara mengenai 5G, nanti kita bicara mengenai cloud, ya, awan nih. Nah ini eranya ke depan, kita adalah cloud fase 2. Dan tadi kita bicara mengenai cloud tadi, teman-teman bahasa cloud itu seperti katakan misalnya Anda menyimpan nomor handphone Anda, nggak mungkin disingkat lagi ya sekarang. Udah ngomongnya Google, dan lain-lain. Nah itu sama aja. Ini cloud, jaringan juga sama. Ini satu video yang menarik yang bisa teman-teman lihat bagaimana ke depan industri itu menuju cloud. Ya. Oke. As our smart society materializes, cloud is becoming an inevitable choice for the digital transformation of enterprises. In the next decade, the era of Cloud 2.0, enterprises will be taking the leading role in cloudification. As a world-leading ICT solution provider, Huawei possesses superiority in AI and cloud computing. The many years of experience and expertise have culminated in Huawei Cloud, a leading-edge, future-oriented, trustworthy platform. Today, industries are embracing and practicing AI. AI resources, especially computing power, are both scarce and expensive. Huawei's full-stack and all-scenario AI portfolio offers a faster and inclusive AI development platform. The leading performance chipset, the Atlas development kits, and the inclusive AI platform, Model Arts, are boosting the industrial adoption of AI. Huawei Cloud's Model Arts provides the latest AI technologies to data scientists, data engineers, IT engineers, and all kinds of business applications. Offers ultra-fast and ultra-simple experience for enterprises' AI development. Developers with zero coding and zero AI experience could utilize it to help foster a fully connected, intelligent world.
When cloud plus AI meets industries, Huawei Cloud creates Huawei Cloud EI Intelligent Twins. Huawei's latest AI technologies and industrial know-how are making changes in industry upgrading. Data security protection, Huawei Cloud offers systematic security solutions with chip-level assurance, which has been issued 40+ security certificates and licenses globally. Huawei strives to build an open, cooperative, and mutually symbiotic cloud ecosystem, providing a healthy basis for the future intelligent ICT ecosphere and driving continuous industrial and social improvement. Building a fully connected, intelligent world. Oke, saya agak cepat ya karena saya ada meeting jam 4, jadi saya agak cepat sedikit, nggak apa-apa ya. Jadi ini kaitan dengan cloud itu ada dua komponen penting. Yang pertama tadi disampaikan bahwa ada computing dan data storage. Yang paling penting adalah ekosistem. Bagaimana satu data itu masuk kalau nggak bisa disimpan, jadi harus dihitung computing. Dan kemudian kita harus berpartner dengan ekosistem yang ada. Ya bukan artinya kita berdiri sendiri, tapi kita harus berpartner dengan semua industri ataupun sektor yang lain. Ya. Kemudian ini kaitannya dengan integrasi. Tadi udah cerita kaitannya dengan 4G, 5G, ataupun cloud dan lain-lain. Inilah kebentuk dari sisi apa sih sebenarnya pada saat kita bicara mengenai kegunaannya. Jadi ini ujung-ujung nih. Pada kita bicara mengenai tadi devices atau smartphone, kemudian masuk ke 5G, dibawa dia, kemudian kita masuk ke cloud. Ya, termasuk AI, kemudian masuk ke dalam vertical industry. Ini bisa bicara kaitannya dengan game, industri, stadion, ataupun exhibition. Ya, ini kita cerita bagaimana sebagai kesimpulan bahwa masuk ke dalam dunia cloud itu sendiri. Nah, ini cyber security saya kira ini saya sedikit aja. Bagaimana kita bicara mengenai industri ataupun 5G dengan sedemikian banyak informasi ataupun jaringan yang ada, maka cyber security itu penting. Maka ini cyber security itu menjadi tanggung jawab dari semua pihak, maka kita harus bisa mengatakan bahwa ini menjadi bagian terpenting pada saat kita bicara mengenai eranya 5G ataupun digital transformasi. Nah, kita bicara smart city nih, teman-teman. Ini tadi saya cerita kaitannya dengan implementasinya. Ini implementasi salah satu smart city. Ya, pada saat kita bicara smart city, maka masuklah sensor-sensor tadi. Misalnya katakan CCTV nih di mana-mana. Ya. CCTV masuk ke dalam, kemudian dikoneksi dengan fiber optik. Ini yang merah-merah ini fiber optik, salah satunya ya, sebagai contoh. Kemudian naik lagi, ya, tentunya 5G dan lain-lain yang masuk ke dalamnya, baik Wi-Fi ataupun 5G. Kemudian lari ke arah cloud. Ya, cloud. Ya. Pada saat lari cloud, maka cloud ini akan masuk sisi aplikasi. Aplikasi ini adalah berbagai macam sesuai dengan fungsinya, baik dengan polisi, healthcare, traffic, edukasi, enterprise dan lain-lain. Nah, inilah arsitektur. Pada kita bicara mengenai teknologi peneliti tadi. Nah, ini adalah satu video sebenarnya, tapi saya skip aja. Nah, ini adalah satu hal yang menarik. Bagaimana intelijensi, bagaimana smart city itu bergerak. Tadi Internet of Things, ya, tadi sensor tadi, kemudian Internet data, kemudian manajemen data. Setuju ya? Nah, di Internet of Things, sensor tadi masuk ke 5G ataupun yang lain, kemudian masuk ke cloud. Apa tujuannya? Tujuannya adalah awareness. Bagaimana kita notifikasi. Area-area mana yang katakan bisa identifikasi, misalnya katakan videonya agak menarik nih, ada pencurian dan lain, maka bisa identifikasi. Kemudian lakukan warning. Warning itu artinya ngasih arahan atau alarm kepada orang-orang yang terkait, kemudian melakukan action, tindakan-tindakan. Nah, artinya dengan kolaborasi ini maka akan dari setiap pemangku kepentingan itu bisa memutuskan suatu tindakan. Nah, inilah artinya smart city, baik katakan transportasi, ya kan, kemudian emergency, edukasi dan lain-lain. Nah, inilah framework yang mungkin bisa dilakukan secara kegunaan dari teknologi sendiri. Ini sebenarnya framework dari sekian banyak, sebenarnya ini adalah yang paling penting, bahwa secara katakan konsep untuk memajukan Indonesia, bahwa kita harus mengatakan bahwa penggelaran jaringan, ya, broadband infrastruktur itu adalah suatu keharusan. Kemudian masuk ke dalam platform-platform kita, baik Internet of Things, Big Data, Cloud, ataupun data center, dan masuk ke dalam
era ke smart tadi, smart city, ya kan, smart edukasi ataupun smart things. Ya. Nah ini adalah satu dari sekian banyak yang menjadi arsitektur untuk pengembangan Indonesia ke digital. Nah baik lagi bahwa ini kolaborasi yang menyeluruh antara pemangku kepentingan, baik katakan demand itu adalah industri tadi, baik katakan sektoral ataupun geografikal, kemudian administrasi, ya smart city salah satunya, kemudian supply itu bisa dari regulasi, human capital ya talent tadi anak-anak muda, kemudian dari sisi industri ya baik teknologi ataupun dari sisi operator. Kemudian tentunya akan dimonitor oleh experience adalah bagaimana data-data ataupun dari service tadi itu bisa dimonitor dengan baik atau dirasakan dengan end user. Sehingga kolaborasi ini akan menjadi bagian yang menyeluruh gitu ya. Sebenarnya saya ada video menarik tapi nanti saya canangkan ini di akhir aja. Ya. Jadi mungkin itu aja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Terima kasih Pak Rosidi sudah membagikan materinya. Saya juga banyak belajar, Pak. Monggo. Jadi tadi menarik banget 5G kemampuannya tuh anti delay. Nah, nanti bisa dibayangkan kalau Indonesia ada dokter di Jawa bisa melakukan operasi di Papua juga bisa pakai robot di sana. Sangat memungkinkan di masa depan. Kemudian menonton pertandingan sepak bola juga bisa langsung pakai virtual. VR juga sudah mulai kelihatan sekarang. Kemudian gaming, jadi buat mahasiswa yang masih pakai Mobile Legends, main Mobile Legends, PUBG, nanti begitu 5G nggak akan ada alasan delay, nge-lag nggak mungkin, nggak ada itu alasan bohong itu nanti. Ya, jadi terima kasih Pak Rosidi. Pak Rosidi saya izin untuk menyimpulkan ya Pak ya. Silakan Mas. Ya. Monggo. Tadi kita sudah belajar. Nah, dari apa yang disampaikan oleh beliau. Biar saya simpulkan, jadi kemampuan memetakan kebutuhan di lapangan dan teknologi di masa depan akan sangat berpengaruh pada keputusan belajar kita. 5G sudah hadir, dan distribusinya pasti akan merata di Indonesia. Nah, dibayangi manfaat 5G yang luar biasa itu, pertanyaannya adalah, apakah Anda akan menjadi pengguna biasa, ataukah menjadi penyedia teknologinya nanti? Silahkan direnungkan dan bisa semakin belajar bahwa IoT itu semakin penting dan semakin rajin belajar ya masa depan juga akan semakin baik. Itu saja, saya serahkan ke Mas Fatono selaku MC. Bapak terima kasih sekali lagi sesi materi dan mungkin Bapak jam 4 akan rapat katanya tadi, jadi mungkin kalau bisa menjawab 1 atau 2 pertanyaan kemudian langsung ke rapat. Boleh, monggo. Terima kasih. Baik, Mas Rivaldo. Terima kasih Pak Muhammad Rosidi, Direktur ICT Strategy and Business Huawei Indonesia selaku pemateri pada hari ini, dan Bapak Rivaldo Mersis Brilanto MN selaku moderator. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh peserta. Oke, selanjutnya adalah sharing session. Jadi bagi teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan. Iya. Enggak, Pak Dem. Baik, sambil mengingatkan untuk seluruh peserta agar dapat mengisi absensi pada link kehadiran yang sudah disediakan pada kolom chat. Dan sekali lagi bagi teman-teman peserta dan juga dari dosen, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Mungkin saya dulu deh, Mas. Halo, Pak. Baik. Jadi saya mau bertanya Pak Rosidi. Ya, silakan. Kalau nggak salah, pemerataan 4G di Indonesia sekitar 4 tahun, 2G sekitar 10 tahun. Nah, kira-kira nih melihat
kebijakan pemerintah untuk 5G sendiri nanti kira-kira berapa tahun nih Pak? Kan kita butuh waktu untuk adapt lagi di pendidikan ya, dunia pendidikan ya, materinya juga perlu di-upgrade supaya kami juga masih ada waktu memetakan nih, oh mungkin 2-3 tahun lagi akan 5G, jadi kita belajar IoT, kemudian Smart City kita kuatkan, seperti itu Pak. Baik, ya terima kasih Mas Rivaldo, luar biasa pertanyaannya, dan ini susah sekali dijawab sebenarnya. Jadi kalau kita bicara mengenai 5G di Indonesia, mungkin pertanyaan 5G di Indonesia itu mungkin bahasanya bahasa masifnya ya, karena secara prinsip bahwa 5G di Indonesia sudah hadir ya, di kota besar. Ya. Bahkan di Jakarta ada beberapa spot, kemudian Surabaya, kemudian Makassar, kemudian di Balikpapan. Jadi ini beberapa kota-kota besar sudah ada 5G-nya. Nah, pertanyaannya adalah sebagaimana jauhnya kita bisa mengadopsi dari 5G itu sendiri. Jadi sesuai dengan pertimbangan dari infrastruktur, bahwa penempatan atau penggelaran 5G itu ada beberapa kunci. Yang pertama adalah penyediaan spektrum. Nah, spektrum itu frekuensinya. Jadi spektrum ini dalam hal ini Indonesia sudah mengeluarkan 2,3 GHz yang sekarang itu sudah dipakai sama Telkomsel dan teman-teman yang lain. Nah, kemudian juga ada namanya regulasi teknologi netral. Ya. Teknologi netral regulasi ini bisa memungkinkan bahwa penggelaran 5G dengan menggunakan frekuensi di mana saja, baik katakan 200, 1,83, 2,1, ya, dan lain-lain. Sebenarnya ada satu frekuensi yang memang katakan sekarang ini lagi menjadi trending global ya, itu di C-band. C-band itu 3,5 GHz, tapi sekarang ini masih digunakan oleh satelit. Jadi pemerintah juga lagi lihat bagaimana kemungkinannya menggunakan spektrum itu, karena balik lagi bahwa penggunaan spektrum itu tidak serta-merta langsung bisa masuk, ya harus kita align-kan, karena satelit itu kan sekarang digunakan macam-macam ya. Satelit itu bisa digunakan untuk pertahanan negara, kemudian untuk banking, ya, dan lain-lain. Jadi hal ini biar sinkron. Jadi jangan serta-merta 5G itu masuk, kemudian yang lain terganggu. Ya, secara teknis itu ada satu yang untuk bisa menjadi eksis misalnya. Eksis itu ada filter dan lain, itu sudah dilakukan oleh teman para researcher. Jadi ada teman-teman berbeda dan Telkom University sama kita dan Kominfo melakukan kemungkinan itu. Jadi artinya kalau misalnya kita lihat dari situ, maka kita ada kemungkinan secara roadmap itu mungkin 2023, mungkin 2023 di Q2 atau Q3. Jadi sekitaran bulan Oktober akan lumayan bagus, masif ya. Nah, di saat yang sama nanti akan masuk, kita harapkan di bisnis-bisnis yang kayak IoT ataupun manufacturer, smart port dan lain-lain. Jadi bayangkan kita sih Indonesia semoga 2023 itu bisa menikmati lah 5G untuk bisnis atau investasi. Gitu ya. Kira gitu. Terima kasih ya Pak. Monggo Mas Ratono. Ada yang lain? Terima kasih. Monggo teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Mumpung Pak Rosidi masih ada waktu, bentar lagi ya, ada meeting jam 4. Online 2 juga sih, cuman belum ada yang online 2. Inilah enaknya ini WFA ya. Satunya ini, satunya lagi offline. Bisa langsung ikut 2 itu ya Pak, acara. Ya, sambil nunggu yang lain datang. Baik. Ya Pak Rosidi tadi dapat salam dari Pak Azmi. Tadi oh ya Pak Azmi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman mahasiswa, nanti jangan lupa isi link kehadiran yang sudah ada pada chat, karena nanti itu untuk jadikan bahan untuk pembuatan sertifikat, yang nantinya sertifikat tersebut akan dijadikan syarat untuk daftar sidang TA. Seperti itu. Ada lagi kira-kira teman-teman? Jangan khawatir pokok kata ya. Intinya yang mengubah mindset itu ya tadi. Jadi membuat kata-katanya ada, tapi biasanya di kata-kata itu kesempatan sekali. Baik. Baik Pak Rosidi. Oke, sepertinya sudah cukup. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 16. Jadi kita akan langsung masuk ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Tapi sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati seluruh peserta webinar. Oke, baik. Mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosidi, terima kasih Bapak Doni. Salam sekabiane ya. Nggih. Salam sehat. Nggih, matur nuwun. Aku izin live ya. Oh, Pak. Ya, Pak Asmi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tapi Pak Asmi nggih. Sehat, Pak. Terima kasih waktunya. Nggih. Nuwun sewu karena saya ada meeting jam 4. Saya di luar ya. Baik. Nah, jadi ya, terus semuanya. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Mas Ratono, makasih Pak Rivaldo. Makasih Bun. Makasih semuanya. Iya Bu, sama-sama Bu. Bagi mahasiswa yang belum absen, monggo absen.